Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Bersyukur bahwa sampai saat ini kami diajak di sini boleh merayakan Natal, dan ini yang keempat kali kita merayakan Natal. Berarti dengan kata lain sudah perjalanan selama 4 tahun Tuhan Yesus menyertai setia. Amin. Dengan baik gereja ini. Dan kami tahu kami ada di tim penggembalaan di sini, dan juga tim pengurus, dan juga jemaat Tuhan yang ada di sini juga merasakan ada banyak situasi-situasi yang tidak menyenangkan, ada banyak badai, ada banyak kecewa, ada banyak gesekan satu sama lain. Semua mengalami. Kami seperti kapal yang berlayar di tengah laut, dan yang namanya kapal pasti menghadapi gelombang. Tidak ada kapal yang menghadapi gelombang. Kapal yang tidak menghadapi gelombang hanya ada di mana? Di museum. Nah, kita terus berjalan menghadapi situasi demi situasi yang tidak mudah, yang tidak menyenangkan. Sampai detik ini, kalau kami masih ada, semua karena kasih Tuhan, semua karena penyertaan Tuhan, semua karena kemurahan Tuhan. Baik secara gereja, secara organisasi, secara lembaga, secara kejemaatan maupun pribadi demi pribadi, kami semua, bahkan kita semua juga mengalami situasi-situasi yang tidak mudah bersama dengan Tuhan. Rasanya itu ada saja masalah itu kok nggak selesai. Ada masalah satu kami hadapi, kita muncul lagi masalah yang berikutnya. Yang kedua ini belum selesai, ada lagi yang ketiga muncul. Kadang kami seperti bagaimana menyelesaikan. Tapi ketika kami terus jalan dalam kehendak dan kemenangan, kita sampai hari ini hari di penghujung 2024, dan beberapa hari lagi kita masuk 2025. Percaya, kalau di tahun ini Tuhan sertai, di tahun berikutnya Tuhan pasti sertai kita. Amin. Kalau kita semua rajin ikuti media sosial atau di televisi atau di media online, kadang-kadang kita menemui jenuh berita itu saja. Ada orang buta matanya, dikasih uang donasi, malah melaporkan orang yang memberi sumbangan, yang memberi bantuan. Sampai dia berkata, aku sedih. Tahu kan? Kemudian yang aku sedih belum selesai, ada lagi Agus yang lain, gak punya tangan, cacat, ternyata bisa memperkosa 15 perempuan. Saya sampai sekarang masih mikir, gimana caranya dia berbuat yang seperti itu. Ada saja. Belum lagi Agus yang kedua, ada lagi orang dengan jabatan, ada busnya juga mengolok seseorang penjual es teh. Diolok, akhirnya orang ini dihujat seluruh Indonesia. Ada saja masalah. Ada lagi Agus yang baru. Apa? Dia orang kasusnya kalau tidak salah memperdaya orang juga. Agus lagi namanya. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan, kita juga punya Agus yang lain. Apa artinya? Anak Tuhan, gak usah khawatir. Anak Tuhan gak usah takut. Agus, anak Tuhan gak usah cemas. Anak Tuhan gak usah gelisah. Sebab Tuhan Yesus ada Immanuel selalu beserta kita sampai hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita adalah Agus, anak Tuhan. Gak usah dilanjutkan lagi. Gak usah takut, gak usah khawatir, gak usah cemas, gak usah gelisah, gak usah takut kekurangan. Amin. Amin. Kalau cerita masalah gereja terlalu banyak, tapi ada satu sisi yang lain yang saya juga alami, situasi-situasi yang buat saya tidak menyenangkan di tahun ini. Saya kalau tidak di hadapan teman-teman pelayanan di sini mungkin juga bosan. Tapi karena di sini ada yang istimewa, teman seperguruan saya yang main karjun. Jadi bulan ya saya pernah mengajak ke satu sekolah Kristen juga, dan saya membina anak rohani saya ada di situ. Saya membimbing anak rohani, membiayai, mendukung dia sekolahnya. Dari nol, gak bisa apa, gak punya apa-apa. Orang tuanya sudah secara mata gak bisa membiayai sekolah lagi. Saya ambil alih saya dulu. Tapi ternyata di luar juga anak ini menyerang saya. Dan juga ada guru-guru lain yang mungkin nggak salah paham apa yang saya lakukan. 2 guru mencoba salah paham dengan saya, melaporkan ke kepala sekolah. Bulan Maret
saya dimarahi kepala sekolah diberhentikan dan macam-macam, dipecat, pakainya dipecat. Minggu ketiga Maret. Ya sudah, saya tidak membalik-balik omongan, saya terima apa yang dia katakan. Ketika Maret itu ya tentu saya ada kecewa. Ketika saya berdoa, saya terima dari Tuhan, kamu bulan-bulan ini berdiam diri 3 bulan. 3 bulan berarti Maretnya kan sudah akhir. April, Mei, Juni, 30 Juni. Selama bulan-bulan itu ya saya mulai apa ya, tetap yang saya apa ya, berdoa, minta belas kasihan Tuhan. Saya mulai full, saya nggak jadi libur lagi. Kemudian sampai akhirnya Juni, saya tidak tahu apa rencana Tuhan. 30 Juni, saya sampaikan firman Tuhan di sini. Kebetulan saya ajak teman saya ini datang, namanya Pak Dita. Dia memang ada kesempatan mau ngobrol sama saya di datang ke sini. Ketika selesai saya tanyakan, kami ngobrol juga, apa yang terjadi? Dia sampaikan banyak kabar dan diantaranya 2 orang guru yang memberita saya, yang melaporkan saya yang tidak semestinya. 2 orang guru itu dipecat, diberhentikan oleh sekolah dengan berbagai alasan. Dan buat saya itu sebagai kebenaran Tuhan. Tuhan sudah membawa saya di masa-masa yang paling sulit. Di masa-masa berikutnya, mengenai Tuhan tidak pernah berhenti. Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu ajaib. Dia Immanuel, gak akan ninggalkan kita sendiri. Hari ini, kalau kita bisa ada bersama, kita mengalami Natal, semua karena kebaikan Tuhan, semua karena kasih dan kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Dari mimbar ini saya mewakili tim kebalaan dan tim pelayanan di PKK Indonesia mengucapkan selamat Natal 2024 dan selamat menjelang tahun baru 2020. Tetap setia sampai dari sakit. Tuhan Yesus memberkati.